Takahiro terbangun dari tidurnya. Dia terbangun sambil memegang kepala karena merasa pusing dan kelihatannya juga dia lelah. Takahiro terbangun di bathtub di kamar mandinya. Dia bingung karena dia melihat air bathtubnya ini itu warna merah, bukan warna putih gitu. Dia lalu melihat sekeliling bathtubnya dan dia ternyata melihat sudah ada potongan badan-badan manusia yang tersusun rapi. Di depannya dia melihat ada kepala manusia yang sedang menghadap dirinya. Di samping kirinya, dia melihat ada potongan tangan. Di samping kanannya, dia melihat ada potongan kaki manusia. Takahiro bingung di situasi ini. Dia harus ngapain gitu. Takahiro lalu berpikiran untuk bahwa dia harus telepon polisi. Tapi di satu sisi, Takahiro berpikir juga bahwa dia nggak bisa telepon polisi. Karena kalau dia telepon polisi mengira bahwa Takahiro ini adalah tersangka utama dari mayat ini. Karena di rumah ini cuma ada Takahiro dan 8 mayat lainnya. Masa kecil Takahiro ini dipenuhi dengan banyak hal yang gak terduga gitu. Ternyata dari kecil, Takahiro ini sudah membaca buku The Logic of Murders dan juga Serial Killers. Takahiro di umurnya yang 12 tahun itu dia seneng banget main permainan itu namanya Blackout Challenge. Buat yang kalian nggak tahu, Blackout Challenge itu kayak challenge-nya mencekik diri kita sampai kita pingsan. Tujuan Takahiro melakukan tersebut karena dia penasaran gitu. Dia pengen tahu kalau misalnya pingsan itu ngelihat apaan sih, kayak apa yang terjadi pada saat pingsan. Dia penasaran akan hal tersebut. Tapi yang Takahiro nggak tahu bahwa adalah efek samping dari Blackout Challenge ini. Efek utamanya itu adalah kerusakan otak. Efek samping lainnya itu adalah kalian sulit menelan makanan dari mulut. Di area wajah kalian juga terdapat bintik-bintik warna merah dan mungkin terkadang itu juga warna ungu. Dan efek lainnya itu adalah kalian kesulitan bernafas gitu. 30 dokter forensik datang ke tempat apartemennya Takahiro. Dokter tersebut lalu menanyakan, di mana kamu menyimpan mayat-mayat tersebut? Takahiro langsung menjawab dengan santai banget. Dia langsung bilang kayak, mayatnya tuh ada di box itu tuh, kalian cek aja. Wow. Dan dokter ini menyuruh asistennya untuk mencoba membuka box tersebut. Dan ternyata di dalam box tersebut yang ditemukan oleh asisten dokter ini itu adalah potongan-potongan badan manusia yang dilapisin oleh pasir kucing atau cat litter. Box pertama. Ini gue harus lihat nih karena gue nggak hafal. Box pertama. Isinya ada 2 kepala yang sudah berubah menjadi hijau warna pucat dan bola mata menonjol. 2 mata mereka terbuka dan mata mereka berkeruh banyak debu. Box 2. 2 kepala, yang satu kasar dan agak coklat di beberapa bagian dan kuning kehijauan di bagian lain. Kepala yang satu lagi berwarna coklat kemerahan dan kelopak matanya tertutup. Box 3. Ada 8 potong daging yang sepertinya ini dari organ bagian dalam. Box 4. 31 tulang manusia dan 1 kepala manusia sudah kering dan berwarna kecoklatan. Bagian matanya rusak seperti udah nggak dikenal. Box 5. 88 potongan sisa-sisa manusia. Box 6. 32 potongan sisa-sisa manusia dan 3 buah kepala dan kepala satunya itu di bibirnya itu ditempel selotip. Box 7. 1 kepala dan kayaknya akan berubah warna menjadi warna coklat karena terlihat proses pengeringan. Dan kepalanya dilapisin lakban. Total, polisi sudah mendapatkan 9 kepala manusia yang sudah putus dari bagian tubuhnya dari rumah Takahiro yang berumur 27 tahun di apartemennya di Tokyo. 2 bulan sebelum Takahiro ini ditangkap, itu ada seseorang yang bernama Aiko. Aiko dia menulis surat di tempat kerjanya bahwa dia menulis surat tuh isinya jangan pernah mencari aku
Aku itu nggak mau dicariin. Dan isi surat tersebut ternyata itu untuk orang tuanya Aiko. Dan Aiko menaruh surat ini itu di desk di tempat kerjanya dia. Nah, setelah dia menulis surat itu udah selesai, dia lalu langsung menuju HP-nya. Dia melihat HP-nya. Dia lalu ke grup chat di kantornya. Dia di sana menyatakan bahwa dia ingin resign saat itu juga. Setelah itu, Aiko langsung membereskan barang-barangnya yang ada di kantor. Dan dia langsung keluar dari gedung kantor itu. Setelah keluar dari gedung kantor, Aiko ternyata sudah mendapatkan pesan dari seseorang. Isinya itu adalah, temuin aku di stasiun kereta. Dan Aiko langsung dia menuju tuh ke stasiun kereta tersebut. Setelah sampai di stasiun kereta, ternyata Aiko sudah mendapatkan pesan lagi nih dari seseorang ini. Isinya itu adalah, buang HP kamu dulu di laut jika kamu ingin bertemu aku di stasiun kereta. Lalu Aiko bingung gitu. Apa iya dia harus buang HP-nya ke laut? Kan nggak mungkin gitu, karena dia udah di stasiun kereta, udah nanggung gitu. Ibaratnya mager bro. Ibaratnya udah sampai stasiun kereta, dulu disuruh ke laut lagi gitu. Jadi Aiko berpikir kayaknya gue nggak harus lakuin itu deh. Jadi Aiko cuma berpikir bahwa dia taruh aja HP-nya ini itu di toilet wanita di stasiun kereta itu. Setelah dia menaruh HP-nya ini di toilet wanita tersebut, Aiko langsung menuju ke stasiun kereta yang di tempat yang dijanjikan. Takahiro bangun dari tidurnya yang di bed up ini nih. Dia lalu melihat di sekelilingnya itu udah ada potongan badan-badan manusia. Terus dia lihat ke arah luar bed up gitu. Nah ternyata di luar bed up tersebut itu ada tas kecil yang sering dipakai perempuan itu, kayak tas lempang gitu. Dan dia penasaran gitu, lalu dia mencoba membuka isi tas tersebut. Ternyata di tas itu ada KTP. Dan KTP tersebut atas nama Aiko. Takahiro lalu berusaha untuk mengingat apa yang baru dia lakuin semalam gitu. Tentu aja Takahiro ingat apa yang dia lakuin semalam, yaitu membunuh Aiko. Takahiro mempunyai akun Twitter. Akun Twitternya ini emang ditujukan untuk menipu. Nah, target dari Takahiro itu adalah orang-orang yang desperate gitu. Orang-orang yang udah putus asa sama hidupnya, atau orang-orang yang udah pengen ngakhirin hidupnya tuh secepat-cepatnya gitu. Dan orang-orang ini itu harus perempuan. Takahiro lalu berusaha untuk menjadikan mereka itu pacarnya gitu. Dan menjadi orang atau menjadi pendengar dari orang-orang ini. Kenapa Takahiro melakukan itu? Takahiro melakukan itu supaya dia itu bisa mendapatkan duit dari orang-orang ini, atau bahkan minjem duit dari orang-orang ini gitu. Yang sebenarnya tujuan akhirnya dia melakukan ini itu adalah agar dia bisa leluasa meminjam duit atau minta duit dari orang-orang ini. 5 hari sebelum terjadi pembunuhan Aiko, Takahiro ini pengangguran. Dia tuh pengen punya rumah gitu. Dia pengen tinggal sendiri. Dia udah enak banget tinggal sama orang tuanya. Lalu, dia meminjam duit ke Aiko itu sebesar, kalau dirupiahin ya. Ini udah gue rupiahin, itu kalau dikonversiin itu 60 juta rupiah. Nah, 60 juta ini itu untuk sewa apartemen di Tokyo selama 1 tahun. Tapi impian Takahiro itu dia mau punya apartemen yang ada lotengnya gitu. Dia nggak mau tuh kalau apartemennya nggak ada lotengnya. Singkat cerita, Takahiro mendapatkan apartemen yang dia mau gitu, tempat yang ada lotengnya ini. Nah, setelah Takahiro mendapatkan apartemen tersebut, lalu dia mengatakan bahwa ini sempurna. Aiko akan mati di sini. Rencana awal sebenarnya untuk Aiko ini itu adalah Takahiro mau manfaatin Aiko ini sebaik-baiknya gitu. Dia mau morotin Aiko terus sampai nggak bersisa. Tapi menurut Takahiro, Aiko ini kelihatannya dia tuh kayak udah mulai menjauh gitu. Dan Takahiro takut Aiko ini akan mencari pacar baru. Jadi daripada nanti Aiko mencari pacar baru, mending Takahiro bunuh aja. Karena kalau itu sampai kejadian Aiko punya pacar baru, dalam pikiran Takahiro, mungkin Aiko akan meminta duit yang 60 juta itu kepada dirinya lagi gitu. Jadi rencana ini adalah
rencana yang cukup pinter gitu menurut Takahiro. Karena kalau misalnya dia bunuh Aiko, dia nggak akan balikin duit itu ke siapa-siapa kan. Aiko ini itu dibunuh dengan cara dicekek sampai kehabisan nafas. Dan ternyata mencekek orang adalah impian Takahiro sejak kecil, sejak dia bermain Blackout Challenge. Karena kalau dia mencekek orang dan orang itu ngelawan, Takahiro malah makin suka gitu. Karena kalau orang itu ngelawan, dia ngerasa bahwa dia bisa mengendalikan orang tersebut sampai orang tersebut itu kehabisan napas dan mati. Ketika dia tahu bahwa Aiko ini udah mati, Takahiro lalu mencari di internet gimana caranya nggak ketangkep setelah melakukan pembunuhan. Takahiro lalu membawa Aiko ini ke kamar mandi, lalu dia mulai memotong badan-badan Aiko ini, itu mulai dari kepala. Kepalanya itu dipotong sampai lepas dari tubuhnya. Setelah kepalanya dipotong, habis itu dia potong tangannya. Setelah dia potong tangannya, lalu dia mau memotong kakinya. Mau memotong kakinya Aiko nih, yang sudah mati. Tapi Takahiro kayak ngerasa mayatnya ini tuh bau banget gitu. Dan baunya ini tuh kayak bau yang dia belum pernah cium sebelumnya gitu. Dan dia ngerasa kayak udah nggak kuat untuk ngelakuin hal ini lagi. Lalu dia coba meyakinkan dirinya lagi untuk coba motong lagi. Nah setelah dia motong, tiba-tiba dia pingsan. Mungkin dia udah nggak kuat kali mentalnya ya. Nah setelah pingsan, Takahiro bangun dari tidurnya. Lalu dia mulai memotivasi dirinya untuk pokoknya hari ini tuh harus selesai gitu. Pokoknya hari ini tuh harus selesai, pokoknya harus kelar untuk memotong daging-daging ini. Takahiro lalu memotong daging dan kulit. Lalu daging dan kulit itu dimasukin ke plastik hitam dan dibuang ke tempat sampah di dekat apartemennya. Kalau bagian tulang-tulang yang besar, itu dia taruh di rumahnya. Karena kalau misalnya dia buang keluar, itu dia takut gitu. Dia takut bahwa akan ada yang kenalin bahwa ini adalah tulang manusia. Jadi, tulang-tulang besar ini lebih baik disimpan di rumahnya supaya dia nggak ketahuan gitu. Masalah terbesar yang dihadapin Takahiro sekarang itu adalah baunya. Karena baunya ini tuh menurut Takahiro tuh bau banget gitu. Lalu Takahiro mencari cara di internet gitu. Hidup bersama mayat itu harus kayak gimana? Lalu Takahiro membawa tulang-tulang ini ke dapur, lalu memasak tulang-tulang ini seperti masak-masakan kayak dengan cara memasak kayak kari Jepang. Atau tulang-tulang ini terkadang dimasak dengan cara sop buntut gitu, supaya bisa menghilangkan bau dari tulang-tulang ini gitu, atau bau-bau busuk ini gitu. Tapi semua hal yang dilakuin Takahiro tersebut ternyata jawabannya itu ada di HP-nya. Apa ada hal yang harus diperhitungkan ketika kita memakan daging manusia? Tanda tanya. Setelah dia memasak tulang-tulang ini, Takahiro lalu membeli box dan pasir kucing gitu, atau cat litter. Lalu dia menaruh tulang-tulang yang besar ini tuh di dalam box. Setelah ditaruh di dalam box tersebut itu dilapisin dengan cat litter atau pasir kucing supaya bisa nutupin baunya. Takahiro sempat memikirkan cara baru untuk tulang-tulang ini gitu. Cara barunya itu adalah bahwa dia akan menyewa kamar satu lagi untuk menyimpan mayat-mayat ini. Tapi cara tersebut itu harus ditunda dulu gitu. Karena ada hal yang lebih genting, yaitu temannya Aiko, Mikamo. Mikamo adalah teman Aiko. Mereka ini berdua teman dekat. Pokoknya Aiko ini selalu bercerita kepada Mikamo soal apapun gitu, termasuk soal Takahiro. Nah, Mikamo ini ternyata sudah sering didatengin sama ibunya Aiko. Ibunya Aiko ini selalu menanyakan tentang Aiko ada di mana ya? Kenapa dia menghilang gitu. Terus Mikamo ini kayak khawatir gitu sama Aiko juga. Lalu dia coba untuk kirim pesan ke Takahiro. Isinya, Takahiro, lo ngeliat Aiko gak sih? Dia udah ngilang nih. Ibunya nyariin terus gitu. Takahiro lalu merapatkan kedua kakinya. Lalu
Dia mengikat kaki tersebut dengan tali layaknya umpan ikan, dan Takahiro lalu menaiki tangga menuju lotengnya. Setelah di loteng, Takahiro lalu menarik mayat tersebut dengan tangannya itu kayak permainan tarik tambang gitu, ditarik ke atas. Dan sambil keadaan mayatnya ini dalam keadaan berdiri. Dan ini adalah rencana yang perfect atau sempurna menurut Takahiro. Karena ibunya Aiko sudah menanyakan kepada Mikamo soal Aiko itu ada di mana. Tiba-tiba Mikamo juga menghilang setelah ibunya Aiko ini menanyakan hal tersebut. Ini menurut Takahiro ya. Menurut Takahiro bahwa mungkin ibunya Aiko ini berpikiran bahwa Mikamo ini ada hubungannya sama Aiko ini menghilang gitu. Karena ketika ditanyain soal Aiko, tiba-tiba Mikamo juga menghilang. Jadi rencana ini menurut Takahiro adalah rencana yang sempurna. Jadi bisa dianggap masalah soal Aiko itu udah selesai. Jadi udah nggak ada orang yang bisa hubungin Aiko dengan Takahiro. Di Jepang itu, setiap satu orang tuh pasti mempunyai 3 akun Twitter. Yang satu itu akun personal untuk dirinya. Akun kedua itu fan account untuk memfollow idola-idolanya. Akun ketiga itu akun kegelapan gitu, untuk nge-share kegelapan-kegelapan tentang dirinya. Atau bisa disebut juga itu Yamiyaka account. Semua korban dari Takahiro ini itu pasti ada kontak-kontakan dengan akun yang bernama @suspensionpro dan juga @sinatai. Sinatai yang artinya itu aku mau mati. Awal kasus ini diketahui oleh polisi itu awalnya dari kakak seorang korban. Kakak seorang korban ini itu bernama Yusuke. Dan korbannya adalah adik perempuannya yaitu bernama Robin. Jadi Robin ini udah menghilang. Yusuke sebagai kakaknya lalu mencoba mencari adiknya yang hilang ini. Yusuke coba menanyakan ke teman-temannya Robin, kayak ada nggak sih yang ngeliat Robin hilang nih, pokoknya ada nggak sih yang ngeliat gitu. Yusuke udah kehabisan rencana, udah kehabisan akal juga, dia nggak tahu harus mencari kemana lagi. Karena setiap orang yang ditanya itu nggak ada yang tahu soal Robin. Yusuke lalu berpikir bahwa ada hal yang belum dia cek, yaitu kamarnya Robin sendiri. Yusuke lalu menuju ke kamarnya Robin, dan dia mencoba mencari, mungkin di kamar ini tuh ada petunjuk gitu. Atau mungkin juga bisa jadi ada surat gitu. Biasanya kan kalau orang meninggalkan rumah atau pokoknya keluar dari atau kabur gitu, dia pasti meninggalkan surat. Dan ternyata Yusuke tuh nggak menemukan satu apapun petunjuk. Yusuke lalu berpikir lagi. Dia pengen ngecek sosial medianya Robin. Lalu Yusuke membuka komputer dari Robin ini di kamarnya. Komputernya Robin di kamarnya itu dibuka sama Yusuke. Lalu dia ngecek sosial medianya Robin. Dia buka Twitter. Dan ternyata dia baru sadar bahwa Robin pernah nge-tweet seperti ini. Ada nggak orang yang mau tinggal sama gua? Pokoknya Robin ini tuh isinya itu ngajakin orang untuk tinggal bareng gitu. Lalu tiba-tiba Yusuke itu ngeliatin thread-nya gitu. Dia ngeliatin thread dari Twitter. Dia ngeliatin thread dari Twitter ini. Itu ternyata ada yang berkomentar gitu. Yang berkomentar adalah @sinatai. Isinya adalah mungkin kita bisa tinggal bareng. Setelah Yusuke melihat hal tersebut, lalu Yusuke menuju ke DM-nya Robin ini. Ternyata di sana juga ada Sinatai lagi nih. Nah, isi dari private DM tersebut itu adalah Suspension Pro itu adalah orang yang terbaik untuk tinggal bareng. Lalu Robin juga membalas isi DM tersebut. Wah, aku nggak sabar. Aku sih bukan yang mau keluar dari rumah ya. Aku kayaknya cuman butuh orang yang support aku aja. Dan aku butuh orang yang selalu dengerin aku. Mungkin aku cuman butuh teman. Robin membalas isi pesan tersebut. Melihat isi DM tersebut, lalu Yusuke mencoba membalas DM tersebut gitu ke Sinatai. Isinya itu adalah, di mana adik gue sekarang?
Lalu tiba-tiba DM tersebut itu bercentang biru 2. Centang biru 2. Dan semenit kemudian tiba-tiba centang biru 2 itu berubah menjadi centang 1 berwarna abu-abu. Yusuke ketika melihat hal tersebut, dia langsung melaporkan kejadian ini dan cerita ini itu dia jelasin ke polisi. Polisi lalu mempunyai ide untuk membuat Yamiyaka account gitu. Nah, proses ini butuh waktu. Jadi polisi itu yang menyamar sering nge-share di akun Yamiyaka ini tentang hal-hal kegelapan dirinya. Pokoknya tentang orang yang desperate, yang putus asa pengen bunuh diri lah. Dan dikira waktunya tepat oleh polisi ini. Tiba-tiba polisi ini juga nge-tweet, ada yang mau tinggal bareng dengan saya? Lalu tiba-tiba ada di tweet dari tweet tersebut itu ada akun Sinatai yang membalas, mungkin kita bisa tinggal bareng. Lalu polisi akhirnya, singkat cerita, mereka melakukan DM, dan DM tersebut itu isinya adalah Suspension Pro itu adalah orang yang tepat untuk ini. Lalu akhirnya polisi yang menyamar ini itu berhubungan sama Suspension Pro melalui SMS-an gitu sekarang. Nah, Suspension Pro ini mengirim pesan, temuin aku di stasiun kereta. Polisi akhirnya membuat rencana untuk menangkap Takahiro ini di stasiun kereta gitu. Jadi ketika mereka waktunya untuk bertemu, polisi ini sudah berada, polisi yang menyamar maksud gue itu udah berada di stasiun kereta itu. Lalu singkat cerita, Takahiro ditangkap. Saat Takahiro ini ditangkap, kan banyak banget tuh ya media yang nawarin dia untuk wawancara. Tapi Takahiro ini nggak mau gitu. Dia mau wawancara kalau dibayar. Dan uang tersebut itu dijadikan Takahiro itu untuk membeli makanan-makanan yang enak pada saat di penjara. Di salah satu wawancara, Takahiro pernah ditanyain sama media tuh kayak gini, kamu nyesal nggak sih ngelakuin hal ini? Takahiro lalu menjawab, iya, saya menyesal. Saya menyesal karena ketahuannya saya tuh cepet banget gitu. Kalau kalian nanya apakah aku akan melakukan ini, iya, aku akan melakukan hal ini terus menerus gitu. Aku bahkan sudah membeli box yang ke-10 untuk mayat yang ke-10. Maksudnya yang polisi tadi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya nyesal atau enggak, iya aku nyesel karena aku ketangkapnya cepet banget. Cuman 2 bulan aja. Aku payah banget, aku mainnya kurang rapih. Dia bilang kayak gini. Bahkan pada saat persidangan, Takahiro ini pun kesal gitu dengan jalannya persidangan. Karena jalannya persidangan tuh menurut dia tuh ribet banget gitu. Bahkan Takahiro ini sambil memotong pembicaraan hakim pada saat persidangan itu dia bilang, aduh lama banget ya sidangnya ya. Udah gue dihukum hukuman mati aja. Ya as you wish gitu. Akhirnya setelah Takahiro ini menyelesaikan persidangannya, hakim memutuskan untuk hukuman mati kepada Takahiro. Takahiro dieksekusi itu pada Desember tahun 2020. Ini aja untuk episode utama minggu ini. Stay safe semuanya.